Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ustazah sekalian. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan. Amin. Pada pembelajaran kali ini ustazah akan menyampaikan tentang PAI dan budi pekerti bab 2, yaitu ketika bumi berhenti berputar atau biasa yang disebut hari kiamat. Ustazah harap kalian nanti dapat memahami materi ini dengan baik. Selamat menyaksikan. Anak-anak ustazah sekalian, ada yang sudah tahu apa hari kiamat itu? Hari kiamat adalah hari hancurnya alam semesta beserta isinya, di mana alam semesta ini akan hancur luluh dan semua makhluk di dalamnya akan mati. Hari kiamat ditandai dengan bunyi terompet sangkakala dari malaikat Israfil atas perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari kiamat tidak ada yang mengetahui anak-anak kapan terjadinya, hanya Allah lah saja yang mengetahui kapan peristiwa hari kiamat akan terjadi. Namun, kita harus percaya hari kiamat akan datang, karena percaya pada hari kiamat merupakan rukun iman yang kelima. Pada hari akhir, seluruh manusia meninggal dunia. Tidak ada satupun makhluk di dunia ini yang akan hidup. Nah, manusia akan dibangkitkan kembali untuk kemudian dikumpulkan di padang mahsyar. Di padang mahsyar itu, nanti seluruh manusia akan dimintai pertanggungjawaban atas amal ibadah perbuatannya selama hidup di dunia. Tiap manusia harus mempertanggungjawabkan tiap amal perbuatan yang dilakukannya ketika hidup di dunia. Dan di padang mahsyar itu, manusia memikirkan dirinya masing-masing akan mendapat hukuman atau hadiah atas amal perbuatan selama hidup di dunia. Anak-anak ustazah sekalian, hari kiamat itu dibagi menjadi dua macam, yaitu ada kiamat kecil atau suro, ada kiamat besar atau kubro. Kiamat sugro ialah hancurnya alam di sekitar kita, misalnya gunung meletus, gempa bumi, tsunami, air bah atau banjir bandang. Nah, kiamat kecil ini dapat terjadi di mana saja di atas bumi ini, dan kiamat kecil ini dapat menimpa siapa saja dan di mana saja, seperti juga halnya kematian seseorang. Dan kiamat kecil ini bisa saja terjadi anak-anak karena ulah manusia itu sendiri. Misalnya seperti berkendaraan tidak hati-hati sehingga dapat menyebabkan kecelakaan, kemudian membakar hutan dan juga menebang pohon-pohon yang tidak terkendali sehingga gunung menjadi gundul, akhirnya tanah longsor serta membuang sampah di sungai mengakibatkan banjir. Yang kedua yakni kiamat kubro atau kiamat besar. Kiamat ini adalah hancurnya alam semesta beserta isinya seperti matahari, bumi, dan planet-planet lainnya sudah tidak berjalan lagi pada porosnya sehingga mereka akan saling bertabrakan. Nah, bumi ini akan bergoncang secara dahsyat dan tidak ada satu makhluk pun di muka bumi ini yang hidup. Di dalam Al-Quran surat Az-Zalzalah ayat 1-8 dijelaskan tentang terjadinya hari kiamat. Di antara artinya, ustazah artikan ayat 1 dan 2. Apabila bumi diguncangkan dengan guncangan yang dahsyat dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya. Nah, kelak di hari akhir setelah alam semesta dihancurkan, manusia dibangkitkan kembali dari alam kuburnya. Dan kiamat kubro ini lebih dahsyat anak-anak, dan tidak ada seorang pun yang tahu kapan akan terjadi. Bahkan Nabi Muhammad pun tidak diberitahu oleh Allah tentang terjadinya hari kiamat. Baik, sekarang ustazah bacakan surat Al-Zalzalahnya, kalian simak.
Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qulal insanu ma laha yawma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha yawma idzi yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Selain tentang guncangan yang akan terjadi di hari kiamat nanti, surat Al-Zalzalah ini juga menerangkan bahwasanya siapa yang berbuat baik sedikit dzarrah pun atau sekecil biji sawi nanti pasti akan mendapat balasan. Begitu juga sebaliknya, barang siapa yang melakukan maksiat, melakukan dosa sekecil biji sawi pun juga akan mendapatkan balasan dari Allah. Jadi tidak ada amal perbuatan satupun yang lengah dari pengawasan Allah. Sudah dijelaskan sebelumnya bahwasanya tidak ada seorang pun yang tahu kapan hari kiamat itu datang. Namun Allah memberitahukan tanda-tanda hari kiamat makin dekat anak-anak melalui firman-firman Allah di dalam Al-Quran. Di antara tanda-tanda tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, banyaknya para ulama muslim yang wafat. Kedua, ilmu agama dianggap tidak penting lagi. Ketiga, maksiat semakin terang-terangan dan kejahatan di muka bumi semakin merajalela. Artinya, kemaksiatan dan juga kejahatan semakin banyak di mana-mana terjadi ya. Kemudian yang keempat, banyak sekali laki-laki yang perilakunya menyerupai perempuan atau sebaliknya perempuan berperilaku seperti laki-laki. Yang kelima, banyak peperangan dan kerusuhan di muka bumi ini. Yang keenam, minuman keras dan barang terlarang seperti narkoba bebas beredar sehingga menimbulkan tindakan kriminalitas yang merajalela. Yang ketujuh, munculnya orang-orang yang mengaku sebagai nabi atau rasul. Setelah kalian mengetahui makna dan tanda-tanda hari kiamat serta meyakininya, adapun hikmah yang dapat kita gali antara lain sebagai berikut. Yang pertama, kita tentunya bertambah yakin dengan adanya kekuasaan dan kebesaran Allah. Kemudian kita juga bertambah semangat di dalam mengerjakan amal kebaikan. Kemudian ada lagi, kita semakin terhindar dari perbuatan yang dilarang oleh Allah seperti berkelahi, menggunakan obat terlarang, kemudian minum minuman keras, mencuri, menfitnah, dan lain sebagainya. Yang keempat, ada kita senantiasa bersikap jujur, disiplin, dan bertanggung jawab dalam melakukan pekerjaan. Selain itu, kita juga akan selalu waspada dan menjaga lingkungan sekitar rumah atau sekolah. Yang terakhir, kita tidak akan menunda-nunda melakukan amal kebaikan atau pekerjaan seperti melakukan sholat 5 waktu, mengerjakan PR, membantu orang tua, dan juga bersikap hormat kepada siapa saja. Sekian dulu anak-anak penjelasan dari Ustadzah, semoga kalian dapat memahaminya dengan baik, kemudian kalian selalu bersemangat di dalam belajar. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.